народу-победителю. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Hura! Kenapa itu viral? Kenapa itu viral? Apa? Siapa tuh? Ini Hura. Putin punya itu. Jadi ini sebenarnya pidato ketika biasanya mereka ada perayaan namanya Hari Pahlawan lah kalau kita punya. Hari Pahlawan tuh memperingati orang yang meninggal ketika perang melawan ini waktu itu. Di masa lalu lah. Perang Dunia Kedua ketika mereka melawan Nazi Jerman. Jadi mereka peringati itu, kemudian itu biasanya jadi hari yang penting untuk militer, untuk orang ini, karena sekitar puluhan juta orang meninggal tentara itu tentara Rusia yang meninggal ketika perang bersama Nazi, dan orang sipil juga yang waktu itu dipaksa untuk berperang di bawah tentara merah. Itu komunis yang berkuasa, Stalin waktu itu. Jadi itu kemudian tahun berapa itu waktu itu kemudian diambil, kemudian jadi viral. Gitu. Om viral. Jadi om ikut di TikTok gitu. Iya. Itu Tapi salah satu ini toh trik untuk mengatasi malasan dan kebosanan. Hura. Terus ini berarti yang viral nih apa nih? Serangan ke Ukraina nih. Dimulai tanggal berapa nih? Tanggal 24. 24 ya. Pagi-pagi buta. Kalau di sini jam 5. Tidak, kita di sana jam 5. Ya, kita siang. Di Rusia jam 5. Yang om ke sana itu jam berapa? Sekitar jam 2. Itu 2 jam setelah perang, setelah dimulainya start. Baru dikasih tahu. Nah, baru saya tahu dari media sosial bahwa perang sudah dimulai, tetapi persiapan itu kan sudah dimulai lama. Bahkan dari awal Januari sudah penumpukan, ya, awal Februari itu sudah mulai penumpukan, sudah mulai latihan di batas-batas. Batas-batas antara Ukraina dan Rusia. Begitu. Itu yang trending di Twitter tuh, tanggal itu tuh. World War 3. Tapi yang pun sonde om. Shevchenko yang baru. Shevchenko yang trending. Karena om punya Twitter kan sudah di algoritmanya bola tuh. Algoritmanya bola. Pokoknya World War 3, World War 3 lagi, NATO. Nah, pertanyaannya, kenapa trending World War 3? Ya karena bisa memicu kok. Dia bisa memicu. Yang pertama karena Rusia adalah negara besar. Negara yang salah satu negara adidaya lah ya di belakang Amerika Serikat, yang punya militer yang cukup besar. Kemudian di lain pihak ada Ukraina, yang mana Ukraina ini sudah mau bergerak untuk bergabung dengan NATO. Kalau dia bergabung dengan NATO, ya pasti serangan kepada salah satu negara NATO yang menjadi serangan untuk seluruh NATO, karena begitulah NATO diciptakan untuk jiwa korsanya begitu. Ya, bukan kors saja, tapi perjanjiannya begitu. Bahwa NATO-nya apa? No action talk only. NATO itu kan ini organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Nah, kalau saya tidak salah. Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau juga disebut Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Atlantik Utara itu kebanyakan negara-negara Eropa. Ya sebenarnya akar masalahnya kan dari situ sebenarnya. Rusia kemudian tidak nyaman. Dia selalu mengancam Ukraina bahwa ketika Ukraina itu ini misalnya nanti bergabung dengan NATO, pasti dia akan serang. Jadi itu sebenarnya saya pikir itu salah satu akar permasalahannya, yang mana itu kemudian Rusia menyerang Ukraina itu. Jadi begini om, Rusia itu bukan anggota NATO. Ya Rusia bukan anggota NATO. Oh ini yang beda aja di ini. Rusia bukan anggota NATO.
Dan anggota NATO itu kita tahu bahwa mereka solid sekali gitu. Ketika Ukraina sudah masuk itu pasti akan ada apa namanya? Jadi apa? Apa? Ini BP kita tadi Om bilang Eropa, padahal di sini apa? Amerika dengan Inggris juga masuk. Iya toh? NATO. Eropa, Inggris kan Eropa toh. Tidak. Ini baru Maksudnya tahu NATO ini bahaya. Maksudnya Amerika juga masuk. Iya toh? Atlantik Utara. Oh iyo, itu. Kecuali Eropa. Nah, itu kan Atlantik. Jadi ketika Ukraina masuk, berarti nanti akan yang secara keamanannya Rusia tidak akan aman. Yang Om pernah bilang bahwa nanti Rusia itu dikepung oleh anggota NATO. Iya, sebenarnya itu isu keamanan Rusia sendiri. Mereka tidak aman kalau mereka itu kemudian berbatasan langsung dengan NATO, karena akan ada banyak gesekan. Ketika gesekan itu terjadi, ya mereka merasa negara mereka terancam. Mereka merasa tidak safe, gitu kan. Sebenarnya dulu tidak jadi masalah karena kedua negara ini sebenarnya adalah negara pecahan Soviet, yang mana dulunya adalah salah satu raksasa kan, Rusia. Mereka semua bergabung di bawah panji Soviet. Kemudian Soviet runtuh, kemudian mereka menjadi negara-negara sendiri. Jadi maksudnya dari culture-nya, dari bahasa, dari ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, tapi mungkin rasnya yang mungkin berbeda, ada ras Rusia, ada Ukraina, sehingga pecah jadi satu bangsa. Dulu ketika presiden-presiden sebelumnya itu tidak masalah. Ketika tahun 2013 atau 14 presiden pro Rusia itu kemudian digulingkan oleh orang-orang di Ukraina yang pro NATO lah ya, digulingkan. Nah dari situ yang muncul banyak gesekan, muncul banyak ini, kemudian menyeret dua negara ini ke dalam itu, berhadap-hadapan sekarang. Sebelumnya tidak, ya begitu. Oh, dulu aman-aman pas 2014 tuh ketika sebelum kayaknya itu ada presiden namanya presiden siapa yang pro Rusia, Poroshenko kayaknya, kalau saya tidak salah. Ini untuk menyederhanakan ini konflik antara siapa nih, Ukraina dan Rusia nih. Baca ini statusnya si Denis Regar dibilang begini, cinta segitiga. Jadi ceritanya gini, Ukraina dulu istrinya Rusia, cerai karena Ukraina kepincut dengan AS yang menurutnya lebih ganteng. Ya sudah, sama Rusia dilepaskan. Itu yang tadi mungkin Uni Soviet tuh. Nah, tapi si AS ternyata pengen memanfaatkan Ukraina. Dia janji Ukraina akan dinikahi asal mau rebut hartanya di si Rusia. AS yang janji ke Ukraina oke, karena udah ngebet. Rusia lama-lama gerah sama si Ukraina. Begitu juga anak-anak mereka. Terus Rusia ambil langkah hukum. Ukraina minta bantuan AS, tapi cuma dikasih senjata, suruh perang sendiri. Akhirnya Ukraina kalah karena ternyata pacar barunya si AS gak bisa apa-apa. Belum dikatakan kalah sih sebenarnya, karena sekarang masih perang. Tapi kan dia sendiri tuh. Sendiri tapi belum kalah ya. Mungkin Rusia sudah kuasai beberapa kota, tapi ya mungkin Ukraina sendiri merasa bahwa mereka berperang sendiri. Tapi ya memang begitu, karena NATO juga kan punya peraturan. Tidak mungkin kemudian satuan negara NATO atau semua negara NATO tiba-tiba membantu Ukraina. Bisa saja, bisa, tetapi kemudian itu bisa berakibat fatal karena bisa memicu perang dunia ketiga yang tadi kita bahas itu. Ya, karena konflik besar-besaran mungkin akan terjadi, semua negara akan saling berperang, bela satu pihak, bela. Kemudian ya mungkin ada penggunaan senjata-senjata pemusnah massal. Itu kemudian ya siapa yang mau masuk ke perang itu? Ya, akhirnya Amerika, saya pikir dia bertindak cari aman tuh, mencari ini, karena apapun itu akan berakibat fatal kalau Amerika masuk secara terang-terangan konflik langsung atau NATO konflik langsung, itu berbahaya. Dan kan siapa nih presiden Amerika, siapa namanya, Joe Biden kan kasih keterangan apa gitu bahwa dia tidak akan ini. Iya, karena bagaimanapun itu bisa berakibat fatal ya. Mungkin Rusia bisa akan kalah kalau disanksi ekonomi, dan sekarang sanksi ekonomi yang dicapai. Iya, beta dengar tadi tuh Gazprom, kan perusahaan Rusia tuh, itu dia kan contoh di Belanda itu dia pasok 35%, 35% gas, energi, gas di Belanda. Belanda stop dia punya itu, dia punya apa namanya impor
pokoknya Gazprom tidak beroperasi lagi di sana. Jadi Belanda sudah pakai batu bara sekarang. Jadi memang negara-negara lihat tuh kayak negara-negara lain tuh memang sudah respon bilang kami dukung Ukraina, tidak. Artinya secara militer mereka dukung, tapi untuk langkah nyata tidak kirim pasukan, tidak kasih alutsista begitu. Tapi sanksi ekonomi tetap jalan. Iya. NATO tetap sanksi ekonomi tetap jalan. Kita tidak tahu ke depannya nih. Ini kan versi Rusia begini, versi Amerika seperti ini. Tetapi rupa-rupanya Ukraina pengen sekali mau supaya gabung NATO. Supaya aman kali ya? Atau supaya apa? Bisa, mungkin banyak hal yang bisa dibuat. Mereka buat ketika ini tuh. Banyak keuntungan. Nah, gitu. Misalnya soal keamanan. Mereka lebih aman karena apa? Ketika mereka gabung NATO, secara otomatis Rusia pasti pikir panjang, bukan seperti sekarang kan serang. Gitu. Ya tapi mula-mula itu konflik ini kan dia berawal dari Crimea dulu 2014. Rusia mengambil alih Crimea dengan alasan bahwa itu adalah etnis Rusia, etnis. Tapi kalau saya lihat itu kan kemudian dibuat referendum, itu lebih ya sekitar berapa puluh 90% mereka menghendaki bergabung Rusia. Kalau warga situ yang pilih, warlock. Ya, kita kaitkan dengan referendum, memang kita juga harus menghargai hukum internasional. Salah satu juga menghormati referendum itu. Yang dulunya itu Crimea itu adalah punya Ukraina. Kemudian setelah itu langsung diikuti dengan pemberontakan di Luhansk dan Donetsk. Nah, itu di Ukraina Timur. Beli di peta itu dong berbatasan dengan Rusia ya, langsung berbatasan Rusia. Dan itu mulai dari 2014 tuh. Kemudian ada perjanjian Minsk dan lain-lain yang menyatakan bahwa dia tidak boleh masuk NATO dan lain-lain. Tapi rupa-rupanya Ukraina kurang bahwa mereka juga harus berdialog atau harus bertemu dengan pemimpin-pemimpin pemberontak, tetapi mungkin itu juga tidak dilaksanakan. Kemudian jadi salah satu banyak trigger itu, kemudian jadi penyebab yang menyebabkan pecah bahwa Rusia menyerang itu. Ya, dan kemudian juga ini kan soal di satu pihak itu ada Amerika dan NATO, dan di satu pihak ada Rusia. Ini kan gengsi yang kemudian dibawa dari dulu dua negara dikuasai. Di sekian banyak konflik di dunia itu mereka dua saling berhadapan-hadapan. Jadi misalnya di Suriah, Rusia di belakang Bashar al-Assad, Amerika di belakang ada itu untuk menggulingkan Bashar al-Assad. Kemudian di Afghanistan. Makanya kau pernah dengar yang besok om putar YouTube tuh, Rusia Ukraina bisa jadi panitia perang. Iya. Karena kalau Amerika panitia perang berarti dia kan jadi panitia, tetapi pesertanya kan bisa dari mana-mana. Iya. Jadi itu sebenarnya banyak penyebab yang menyebabkan itu terjadi. Tapi menurut om kalau misalkan maksudnya ini kan baru berapa minggu? Ini tanggal berapa? Take podcast ini tanggal 3. Berarti berapa hari nih? Berapa minggu nih? 24. 1 minggu pas. 1 minggu ya. Pas 1 minggu. Jadi 1 minggu. Kalau menurut om kan ini baru 1 minggu tuh, tapi dampak sudah terlalu banyak. Iya, dampak. Misalkan kalau justru yang dilihat tuh dampak kemanusiaan banyak. Misalkan kalau berkepanjangan apakah NATO atau Amerika akan respon? Ya itu kita tidak bisa Mereka sekarang konsen dengan apa tuh? Ekonomi tuh. Sepanjang ini sanksi ekonomi. Kayak tadi di Belanda Gazprom, terus penerbangan Amerika dari Rusia sudah dibatalkan. Diisolasi tuh. Kayak Korea Utara jadinya nanti. Sama juga si Rusia justru melarang penerbangan dari negara-negara yang larang dia juga. Iya, sanksi balasan. Tetapi sanksi balasan itu kalau tidak efektif kan tidak. Itu bagaimana? Apakah beta sun pusing dong mau ini kok. Apakah NATO bisa bantu? Mungkin beta intinya begini kong. Jangan sampai kaget set pagi main kau bangun begini siapa Putin nih kan suka versi pers. Misalkan begini, yang tadi beta pernah om kan misalkan Amerika respon, Amerika NATO respon, perang nih, pak.
4. Rusia pasti kan udah bombardir tuh. Lagi juga Putin bilang begini, ya inilah akhir dari dunia ini. Ditekan tombol luncurkan nuklir ke mana? Hancur semua tuh, termasuk Kotong. Tombol itu hanya istilah saja, tapi sebenarnya sistem apakah dipakai senjata nuklir itu saya pikir ada protap. Tapi kekuasaan terbesar akan ada di tangan Putin. Kalau di Amerika masih dikendalikan di Kongres dan lain-lain, tapi di Rusia ini kan Putin yang menguasai sampai. Makanya ya. Jadi kita tidak tahu ini, tapi perang itu juga di Ukraina itu juga. Rusia kelihatannya belum sampai kepada kemampuan maksimal. Gitu. Ya mungkin operasi militer, mereka bilang operasi khusus ya. Militer khusus, tapi tidak semua kekuatannya dia itu di situ. Dia bawa ke situ ya mungkin karena kemanusiaan juga kemudian dipikirkan tuh. Mudah-mudahan sudah terjadi sih. Ya sampai Kotong sudah apa? Tapi Kotong yang nonton bola nih kan. Nama paling pertama tuh adalah Final Champions. Final Champions digeser om. Ya biarlah begitu tuh. Ini kan tidak mungkin orang main di daerah perang tiba-tiba orang diledakkan tidak safe, tidak mungkin juga. Kan Liga Champions tahun ini kan harusnya finalnya di stadionnya Gazprom tuh. Ini apa? Saint Petersburg. Zenit apa? Ya. Tapi karena ada konflik ini suka pindah di Parc des Princes. Parc des Princes. Nah, Parc des Princes-nya PSG. Ini bukan. PSG ini apa? Stadionnya ini apa? Apa namanya? Apa? Parc des Princes tuh ini apa om? Kandangnya timnas Prancis pindah ke situ. Terus, nah ini baru tahu om. Ya yang tadi om bilang Putin mengakui kedaulatan dari 2 negara wilayah Donbas, yakni Donbas. Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk. Usai konflik berkepanjangan sejak 2014 lalu, kedua negara yang ingin bergabung ke Rusia ini akhirnya mencapai impiannya. Jadi mereka sudah gabung tuh. Nah, beta pikir nih dulu nih apa nih? Ada 2 klub bola di situ. Satunya yang kau kenal, Shakhtar Donetsk. Shakhtar ini kan sudah apa? Ini apa? Shakhtar ini kan sudah ini apa? Dapat blacklist dari apa? Liga Eropa nih kan, Liga malam Jumat. Jadi dosen main nih. Karena kaca tuh. Karena sudah dari 2014. Kalau dilihat sebenarnya pemberontakan itu tidak murni. Ya mungkin mereka mau bergabung ya karena etnisnya lebih dekat, mereka tidak terlalu suka untuk negara Ukraina itu pro Barat, pro NATO juga. Tetapi juga mereka didukung dengan senjata, dengan duit, dengan segala sesuatu dari Rusia. Di Luhansk nih. Di Donetsk. Ya, dan Donetsk dan Luhansk itu kan ada istilahnya prajurit hijau itu yang tidak punya lambang-lambang. Itu dicurigai itu orang tentara Rusia yang masuk ke situ. Masuk ke situ. Yang buat kacau selama ini. Bagaimana mungkin orang masyarakat biasa mereka punya kemampuan militer untuk perang sampai bertahun-tahun. Kalau perang gerilya sih ya, tapi ini berhadapan langsung kan, memberontakan. Tapi kalau karena alasan kemanusiaan, saya pikir tidak ada kata yang bisa, maksudnya kayak tidak ada alasan yang bisa membenarkan invasi itu militer. Atau karena mana? Saya pikir itu ada alasan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan ya berarti kita kemudian tidak menganggap warga sipil itu nyawanya terlalu murah untuk dibuat perang seperti itu. Dan perang juga punya biaya yang besar. Kita tidak tahu Rusia sampai kapan dia mau perang karena setiap hari kalau perang ada bom, ada ini, dan itu tuh punya biaya. Sumber daya. Biaya uang tuh untuk buat bom, buat apa namanya? Beli ya kalau bahan bakar kan Rusia kaya, tetapi yang lain bahan makanan. Ya, rudal jelajah yang disebut senjata presisi itu kan dibuat pakai uang. Kalau misalnya semua keran ke dia kemudian diisolasi terus dia dapat duit dari mana? Entah. Tapi ada satu orang yang bisa cegah Perang Dunia Ketiga om tahu siapa? Siapa tuh? Lord Rangga. Lord Rangga. Ya, biarkan dia hidup dengan dia punya bayaran tingkat tinggi. Dia DM om, dia DM Putin. Bayangkan ini. Dia pikir Putin yang main, itu dia staff kali yang main. Ini dari suara.com. Indonesia kadang-kadang syuting sesuatu yang tidak diguna. Apain ke itu Rangga atau apa? Kayak kurang kerjaan saja. Ini menakutkan nih. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov
menyatakan senjata nuklir akan menjadi alat utama jika nantinya Perang Dunia III terjadi. Pernyataan ini disampaikan Lavrov pada Rabu, tanggal 2, sehari setelah dia menghadiri pertemuan virtual perlucutan senjata. Saya pikir begini, Rusia tuh hanya punya satu pilihan. Yang pertama, dia negara besar, dia harus menang. Karena apa? Ini terkait dengan mereka punya ini gitu, apa? Jiwa, harga diri bangsa. Kemudian kalau misalnya dia sampai kemudian NATO bang, ya salah satu senjata itu yang harus dipakai nuklir. Iya, tuh David bilang tuh jangan sampai daun sudut, luncurkan sudah nuklir. Iya, nuklir kita tidak tahu harganya kan mahal juga untuk dibayar. Maksudnya bukan harga yang apakah itu dibuat dan lain-lain, tapi terkait global, soal iklim, soal dampak banyak lah itu. Secara global dampaknya besar, sehingga orang bilang kalau perang nuklir itu tidak ada yang menang. Kalah dan abu sama-sama jadi arang. Kalah jadi abu, menang jadi arang, sama-sama tidak kalah, tidak ada yang menang karena dampaknya besar itu. Dan ya orang misalnya Amerika dan Rusia kan punya hulu ledak yang paling banyak. Tapi yang paling banyak siapa? Amerika atau Rusia? Hampir sama. Mereka punya ICBM, intercontinental ballistic missile yang jangkauannya sama-sama jauh, sama-sama ini. Yang dibawa oleh triad nuklir kan, bisa dibawa oleh kapal selam, bisa dibawa oleh pesawat pembom jarak jauh, tapi juga bisa diluncurkan dari silo. Silo ini apa nih? Silo ini kan dari dalam tanah, disembunyi dalam tanah tuh silo. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi, kau tuh harap di Lord Rangga sih. Lord Rangga yang bisa DM Putin, dia bisa hentikan Perang Dunia III.